Halo Romo dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok CNN akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu klasifikasi citra menggunakan Convolutional Neural Network. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mario Aji dengan NIM 2153-14096 dan teman saya Shinku dengan NIM 2153-14039. Untuk penjelasan lebih lanjut akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Di sini kita membahas untuk permasalahan yang akan dipecahkan, di mana ada 3 pertanyaan. Apa masalah dalam penelitian ini? Apa sebetulnya tujuannya ingin dicapai dan kegunaan atau manfaat apa yang diperoleh bagi masyarakat atau bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, untuk pertanyaan pertama, permasalahan yang ingin diselesaikan adalah bagaimana melakukan klarifikasi citra pemandangan secara otomatis ke dalam 6 kategori, yaitu building, forest, glacier, mountain, sea, dan street. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini adalah membangun model klasifikasi citra menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN yang mampu mengenali dan mengelompok citra berdasar karakteristik visual secara otomatis. Kemudian manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah memberikan gambaran bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat membantu proses pengenalan dan pengelompokan citra secara lebih cepat dan efisien. Sedangkan bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat menjadi referensi penerapan deep learning, khususnya CNN, untuk tugas klasifikasi citra. Oke, lanjut ke dataset. Seperti yang saya bilang tadi, datasetnya itu terdiri dari 6 kelas, yaitu building, forest, glacier, mountain, sea, dan street. Nah, dataset yang kami dapatkan ini berasal dari Kaggle, yaitu Intel Image Classification Dataset. Dataset ini dipilih karena memiliki variasi objek dan kondisi lingkungan yang cukup beragam sehingga dapat digunakan untuk menguji kemampuan model CNN dalam melakukan klasifikasi citra. Kemudian metode yang digunakan yaitu CNN, di mana metode deep learning yang direncanakan khusus untuk pengolahan dan klasifikasi citra. CNN mampu mengekstrak fitur secara otomatis dari gambar melalui proses convolution dan pooling sehingga dapat mengenali pola visual dengan baik. Kemudian ada penentuan akurasi, di mana nilai akurasi diperoleh dari proses evaluasi model menggunakan data testing yang tidak digunakan selama proses pelatihan. Selain akurasi, performa model juga dianalisis menggunakan convolutional metric, classification report, ROC curve, dan AUC score untuk memperoleh evaluasi yang lebih komprehensi. Selanjutnya ada tata cara pelaksanaan, di mana di sini kami membuat flowchart-nya, di mana langkah pertama itu mulai, kemudian masuk ke dataset, pre-processing data, augmentasi, CNN1, CNN2, training model, testing, dan evaluasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya mengenai struktur-struktur tersebut sampai arsitekturnya. Untuk arsitektur dua model CNN yang kami gunakan, untuk yang pertama, itu memiliki dua lapisan konvolusi dengan 16 dan 32 filter, yang diikuti oleh lapisan max pooling untuk mengurangi dimensi fitur. Lalu fitur yang diperoleh kemudian diratakan menggunakan lapisan flatten, lalu diproses pada dense layer dengan 64 neuron. Sedangkan untuk CNN yang kedua, merupakan pengembangan dari CNN yang pertama. Di sini kita menambahkan satu lagi lapisan konvolusi. Jadi hasilnya sekarang ada 32, 64, dan 128 filter. Setelah proses pooling dan flatten, kali ini data diproses melalui dense layer dengan 128 neuron serta dropout sebesar 0,4. Untuk hasil dari trainingnya, berdasarkan hasil penelitian, kedua model menunjukkan peningkatan nilai akurasi dan penurunan nilai loss seiring bertambahnya epoch. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola pada dataset dengan baik. CNN mencapai akurasi validasi sekitar 80%, sedangkan CNN2 sekitar 78%. Berdasarkan grafik, tidak terlihat perbedaan yang terlalu besar antara training accuracy dan validation accuracy, sehingga indikasi overfitting relatif rendah. Untuk hasil confusion matrix, di sini model berhasil menghasilkan diagonal utama yang cukup baik, rata-rata di atas 700. Namun begitu masih ada beberapa kesalahan klasifikasi,
seperti di kelas Buildings dan Street, dan juga Glacier dan Mountain. Ini dikarenakan kelas tersebut memiliki visual yang lumayan mirip. Contohnya untuk Mountain dan Glacier juga merupakan pemandangan pegunungan, cuma bedanya itu pegunungan yang terbuat dari es atau enggak pegunungan yang dilapisi salju. Lalu di sini ada ROC dan AUC. ROC digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan setiap kelas citra. Kurva ROC menunjukkan hubungan antara true positive rate dan false positive rate. Semakin dekat kurva ke sudut kiri atas, semakin baik performa model dalam melakukan klasifikasi. Secara keseluruhan, hasil ROC dan AUC menunjukkan bahwa model CNN mampu melakukan klasifikasi citra dengan tingkat diskriminasi yang sangat baik pada seluruh kelas yang diuji. Maka dari itu, kelompok kami menyimpulkan bahwa metode CNN berhasil digunakan untuk melakukan klasifikasi citra pada 6 kelas, yaitu Buildings, Forest, Glacier, Mountain, Sea, dan Street. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu mencapai akurasi sekitar 80% pada data pengujian. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah data yang lebih besar, menerapkan teknik augmentasi yang lebih beragam, serta membandingkan performa CNN dengan arsitektur deep learning lain seperti ResNet, VGG, atau EfficientNet untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk promo dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih.